Kemudian yang kelima, dibinasakannya banyak umat karena kesombongan dan kesewenang-wenangan. Lihat Fir'aun. Ya, lihat kaum Ad, kaum Samud. Ya, bahkan di kaum Samud itu disebutkan di situ apa? Ada apa yang disebut dengan wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Ya kan? Subhanallah. Surat An-Naml ayat 84 itu bicara tentang apa? Ya? Bicara tentang bagaimana hancurnya peradaban itu dimulai karena dipelopori oleh 9 naga. Tis'atu rahtin. 9 konglomerat. Ya, yang mendustakan risalah Nabi dan Rasul. Makanya memang ya, yang suka melawan Islam ini nggak jauh-jauh dari apa? Ya, kekuatan ekonomi, tis'atu rahtin. Sama dulu ketika zaman Nabi Musa itu siapa? Qarun. Ya, kekuatan politik Fir'aun. Ya, kekuatan apa namanya? Tentara, ya, militer. Itu adalah Haman, ya kan? Nah, ini yang menindas Islam ini. Menindas umat-umat yang mustad'afin di seluruh permukaan bumi. Dan disitulah Allah mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk ya wa namunnu 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Bagaimana dalam surah Al-Qasas, ya. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu. Kami hendak memberikan nikmat karunia kepada orang-orang yang mustad'afin. Maka istilah mustad'afin ini itu kan dalam teori kelas sosial, ya. Ini ada, tetapi jangan dibawa kepada benturan antar kelas yang ada dalam konsep sosial komunisme, ya, sosialis komunis, tidak. Ya, ada kaum proletar, kaum borjuis, bukan itu maksudnya. Mustad'afin ini adalah orang-orang yang tertindas apa? Karena akidahnya, itu yang paling prinsip. Dan mereka memusuhi orang-orang yang memiliki akidah tauhid ini memang sudah menjadi sunnatullah. Coba lihat. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Surat Al-Buruj. Kisah tentang Ashabul Ukhdud. Ya. Mereka tidaklah menindas, ya, menimpakan apa namanya, kesengsaraan kepada orang-orang yang beriman kecuali karena apa? Karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan Allah taala. Kenapa? Karena tauhid itu menjadi musuh bebuyutannya, ya, orang-orang peradaban yang menghamba kepada materi. Kalau peradaban itu sudah menghamba pada materi, otomatis dia menghamba kepada iblis. Nah, iblis ini memusuhi Islam, sudah itu garis lurusnya sudah sama, ya. Garis genealoginya permusuhan itu sirat bainal haq wal batil, ya, pergulatan antara yang hak dan batil itu sudah sama. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim, ya, atawasaw bih bal hum qaumun taghun, dalam surah Az-Zariyat. Di situ dikatakan sampai seolah-olah ini kok seperti semua kaum nabi ini seperti bersepakat walaupun mereka tidak pernah ketemu. Ya. Dulu, zaman dulu, dari kisahnya kaum Nabi Nuh, lalu kemudian kaumnya Nabi Ibrahim, Namrud, sampai kaumnya Nabi Shu'aib, sampai kaumnya Nabi Lut, kaumnya, ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai Nabi Musa, kaumnya. Kenapa kok mirip sama semua ini tipikalnya? Sampai Abu Jahal, Abu Lahab di masa Rasulullah SAW itu mirip. Atau wasaubi, sampai Allah berfirman, apakah mereka saling mewasiatkan, ya, kedustaan terhadap risalah, permusuhan kepada tauhidullah ini? Balhum qaumun taghun. Apa penyebab mereka memusuhi Islam? Ini lihat, ini. Ayat ini menarik. Balhum qaumun taghun. Itu disebabkan sifat tughyan. Ya, ini sunnatullah ini. Yaitu berlebihan dalam memandang potensi dirinya. Menganggap, ya, manusia ini sebagai apa namanya itu antroposentris, ya. Ya, semua alam ini terpusat kepada diri manusia. Manusia yang menguasai dirinya, manusia yang menguasai alam semesta, ya.
tidak percaya kepada hukum di luar hukum manusia, tidak percaya adanya wahyu Allah, tidak percaya adanya sunnatullah, tidak percaya adanya hukum-hukum Allah. Makanya sekarang yang dilontarkan kelompok liberal sekul itu apa? Tidak percaya kepada hukum Allah. Tidak ada itu. Nah, ini. Jadi ini sunnatullah. Ya. Lalu apa? Yang keenam, dibinasakannya banyak karena kezaliman. Ya. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat. Semua karena kezaliman. Termasuk kalau orang Islam, pemimpin Islam zalim, habis dia, selesai. Ya. Kata Ibnu Taimiyah kan tadi apa? Orang kafir, daulah kafiro, kalau dia adil, dia langgeng. Didukung sama rakyat. Ya. Walaupun dia kafir. Tapi kalau orang Islam berbuat zalim, ya, dia akan dihancurkan oleh Allah. Gitu. Itu sunnatullah. Tapi bukan berarti kita boleh memilih mengangkat pemimpin non-muslim. Ya. Itu nggak ada hubungannya itu. Perkataan Ibnu Taimiyah itu. Ketujuh, setiap umat punya ajal, batas waktu. Likulli ummatin ajal. Ya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah likulli ummatin ajal. Surat Yunus kalau tidak salah. Setiap umat peradaban itu punya ajalnya. Dia ada titik awalnya, ya, lalu kurvanya naik, terus dari lahir sampai puncak, lalu dia akan turun. Ya, seperti kurva ini corona, kira-kira begitu ya. Ada masa incline dan decline. Itu seperti itu. Kita harus hati-hati dengan ajal. Bukan ajal pribadi manusia, tapi ajal suatu peradaban. Ya, umat Islam pernah mengalami itu. Lahir, tumbuh, dibesarkan oleh Allah dan Rasulnya, wahyu, berjalan dengan baik. Dia naik terus, masuk khulafaur rasyidin, tapi kemudian pada masa tertentu dia akan surut jatuh ke bawah, perlahan-lahan. Dan kita sedang berada di bawah ini. Nah, bagaimana kita sedang? Kita akan bangkit kalau kita kembali kepada sunnatullah dan mengambil asbab itu. Kedelapan, hari-hari itu terus bergulir di antara manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya. Nah, ini hari dipergilirkan. Tapi kita juga nggak boleh mengatakan, ya, Islam sudah selesai, tidak. Saya tadi mengatakan, hati-hati, suudzon bukan hanya untuk manusia, tapi suudzon kepada Allah itu jauh lebih berbahaya. Ya, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Allah akan menolong agama ini sesuai dengan janjinya, dan kita yang harus menyesuaikan, memantaskan diri kita untuk mendapatkan pertolongan dan izzah dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahil izzah wali rasulihi walil mu'minin. Kesembilan, pertolongan Allah untuk orang beriman. Iya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Sesungguhnya kami, ya, pasti menolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang ditolong, ya, ingat, bukan orang Islam yang ditolong, yang beriman. Wa kadzalika nunjil mu'minin, diperkuat ayat lain. Demikianlah kami tolong, kami selamatkan orang-orang yang mukmin. Yang ke-10 terakhir, sunnatullah dalam kehidupan sosial kita, politik, dan seterusnya, ini adalah adanya perseteruan antara yang hak dan yang batil. Ini prinsip dari beberapa sunnatullah yang ada di dalam diri manusia, ya, ayat-ayatnya banyak sekali, ya, tidak bisa kita sebutkan satu persatu, teman-teman dirahmati Allah. Dan terakhir sebagai penutup, ya, karena kita mulai tadi jam 9.20 lebih 25 mungkin. Dikit lagi, ya, terakhir ini closing dari saya. Allah memberikan kata kunci. Coba perhatikan surat-surat di dalam Al-Quran yang menggunakan nama binatang. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Itu sunnatullah. Ya, dari binatang kita diajarkan tentang nilai-nilai membangun peradaban. Nah, Allah sendiri kan mengatakan apa? Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, nyamuk aja bisa jadi perumpamaan. Dijadikan contoh oleh Allah. Subhanallah. Ya. Fama fawqaha, apalagi yang lebih daripada itu.
Di dalam Al-Quran ada 6 surat, ya, kalau tidak salah, tolong dikoreksi, yang menggunakan nama binatang. Pertama, surah Al-Baqarah. Apa simbol Al-Baqarah? Kenapa pakai nama sapi betina, bos? Subhanallah, teman-teman. Itu peradaban. Ya, sederhana. Orang kadang pikir, wah pusing. Apa pula nama surat dikasih nama sapi betina? Apa ini hubungannya dengan surat Al-Baqarah, surat yang terpanjang ya di dalam Al-Quran, yang Nabi katakan Iqra'uz Zahrawain, 2 surat yang bercahaya, yang menjadi sinamul Quran, puncaknya Al-Quran itu yang tertinggi ada surah Al-Baqarah. Lah kok dikasih nama sapi betina, bos? Allah. Ini hikmahnya banyak, luar biasa. Nanti saya kasih PPT saya. Yang kedua, surat apa? Al-An'am. Ya, surat tentang binatang ternak. Isinya tentang makanan. Cara kita konsumsi. Ternyata itu berkaitan dengan apa? Membangun peradaban. Dibangun dari apa? Tauhid. Ya, tidak boleh kita makan makanan pakai sembelihan hewan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Terus yang ketiga surat apa? An-Nahl. Ya, surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu tentang apa? Lebah. Nah, surat lebah. Lebah jadi contoh percontohan untuk membangun peradaban Islam. Ya. Anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa ma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Ya, syifa'ul linnas. Subhanallah. Dari lebah kita belajar membangun peradaban. Artinya apa? Kalau kita taat kepada wahyu Allah, aturan syariat Allah, Allah akan berikan ya dari hasil ketaatan kita itu seperti taatnya lebah kepada perintah Allah, instruksi Allah, akan mengeluarkan apa? Hasil minuman ya yang madu itu membuat manfaat jadi obat bagi manusia. Begitulah umat Islam. Kalau dia taat kepada syariat Allah, ya seperti lebah taat kepada syariat Allah, maka peradaban Islam ini akan menjadi apa? Rahmatan lil alamin. Yang keempat surat An-Naml. Ya, surat An-Naml itu semut. Kita disuruh membangun peradaban belajar dari semut. Ya, sehingga ada ungkapan itu kemarin lu seru juga apa? Ya, itu semut disuruh lockdown aja taat. Ini manusia, apalagi Ustadz Muhammadiyah disuruh lockdown nggak mau. Aneh. Ya. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya. Itu semut aja dikasih tahu, ada tentara Sulaiman mau lewat, kau nanti masuk ke dalam sarang-sarangmu. Ini manusia sudah kasih tahu ada penyebaran virus corona, tidak mau masuk rumah, bos. Apalagi Ustadz Muhammadiyah nantang pula. Tidak takut corona, takut sama Allah saja. Allahu Akbar. Dikiranya kita tidak takut sama Allah ya. La haula wala quwata illa billah. Surat An-Naml itu tentang peradaban keunggulan, peradaban yang dibangun oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Rinciannya luar biasa. Apalagi terakhir surat Al-Ankabut, laba-laba. Dan yang keenam surah Al-Fil.